merupakan urusan atau kewenangan dan juga berkaitan dengan infrastruktur, yaitu terkait dengan ruas-ruas jalan kewenangan provinsi maupun juga kabupaten kota. Oleh sebab itu, pada saat ini kami akan menyampaikan, memaparkan, dan kami harapkan nanti ada tanggapan dari Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, kami berikan kesempatan kepada staf untuk membacakan hasil kesimpulan kami. Izin pimpinan, sebelum menjelaskan, kami ingin menyampaikan bahwa menurut hasil penilaian berdasarkan kewenangan, hampir semua kami berfokus di infrastruktur. Saya ingin menjelaskan dari Kabupaten Nabire, untuk bidang pendidikan tidak ada persoalan, ini masuk dalam kewenangan provinsi. Kemudian untuk bidang kesehatan terkait dengan peningkatan rumah sakit Nabire, izin nanti mungkin mohon diperjelas oleh Bupati Nabire untuk kewenangan terkait alih fungsi. Kemudian untuk bidang ekonomi tidak ada persoalan, ini masuk dalam kewenangan provinsi. Untuk bidang infrastruktur terkait dengan pembangunan jalan Waroke Bandara Baru di Nabire, nanti kami akan cek lagi SK ruas jalan yang masuk dalam kewenangan provinsi. Izin melanjutkan untuk Kabupaten Mimika terkait bidang pendidikan juga tidak ada persoalan, ini masuk dalam kewenangan provinsi. Kemudian untuk bantuan ke rumah sakit di bidang kesehatan juga masuk dalam kewenangan provinsi. Untuk bidang ekonomi, pengadaan bibit juga bisa diakomodir oleh kewenangan provinsi. Hanya untuk infrastruktur yang pengembangan jalan Komako, izin kami akan melakukan pengecekan lagi dengan teman-teman dinas PUPR provinsi untuk memastikan SK ruas jalan. Selanjutnya Kabupaten Paniai, untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi tidak ada persoalan. Untuk bidang infrastruktur, pembangunan jalan Kardanau, pembangunan ruas jalan Dumadama Timika, pembangunan ruas jalan Aipure Seribu Baya Biru, pembangunan ruas jalan Fajar Timur Yotani Baya Biru, ini yang nanti kami akan cek di SK ruas provinsi Papua Tengah. Kemudian untuk pembangunan kantor otonom itu tidak masuk dalam kewenangan provinsi. Selanjutnya untuk Kabupaten Deyai, untuk bidang pendidikan, pembangunan sekolah masuk dalam kewenangan provinsi. Kemudian untuk bidang kesehatan juga masuk dalam kewenangan provinsi, ekonomi juga masuk dalam provinsi, bidang sosial juga masuk dalam kewenangan provinsi. Hanya untuk infrastruktur, pembangunan jalan ruas Kapiraya Pogobado dan pembangunan jalan dalam kota sepanjang 78 km ini nanti kami akan cek lagi apakah masuk dalam kewenangan provinsi atau tidak. Selanjutnya untuk Kabupaten Dugiai, untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial semua masuk dalam kewenangan provinsi. Hanya untuk bidang infrastruktur ada pembangunan distrik Sukikai Selatan dan biaya ini tidak masuk dalam kewenangan provinsi. Kemudian pembangunan kantor otonom dan pembangunan TPS-TPA juga tidak masuk dalam kewenangan provinsi. Khusus untuk pembangunan jalan ruas Sukikai Selatan dan biaya, nanti kami akan melakukan pengecekan lagi di SK ruas jalan provinsi di teman-teman PUPR provinsi. Untuk Intan Jaya, bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta sosial tidak ada persoalan, masuk dalam kewenangan provinsi. Hanya untuk infrastruktur, pembangunan jalan kilo 100 ke Homeo, ini kami akan memastikan juga letak ruas jalan ini apakah benar masuk dalam kewenangan provinsi atau tidak. Kemudian pembangunan jembatan 3 Sungai, kemudian pembangunan jalan Siga, itu juga nanti kami akan masuk cek kembali ke dinas
jalan. Dan untuk penanganan persoalan tapal batas, nanti kami akan berkoordinasi dengan bagian tata PM provinsi untuk memfasilitasi penanganan persoalan tapal batas daftar kabupaten. Selanjutnya untuk Kabupaten Puncak Jaya, untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial tidak ada persoalan yang masuk dalam kewenangan provinsi, sedangkan untuk pembangunan ruas jalan penghubung provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, kemudian penambahan lapangan terbang ini yang nanti kami sama-sama akan cek kembali apakah penambahan lapangan terbang ini masuk dalam kewenangan provinsi atau tidak, karena untuk penambahan lapangan terbang biasanya harus berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan. Izin selanjutnya untuk Kabupaten Terakhir Kabupaten Puncak, untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial tidak ada persoalan, itu masuk dalam kewenangan provinsi. Yang tidak masuk adalah pembangunan permintaan kantor bupati atau DPR, kemudian penataan kawasan perkantoran serta pembangunan guest house. Ini semua masuk di kewenangan kabupaten, jadi tidak masuk dalam kewenangan provinsi. Izin pimpinan, mungkin ini hasil yang kami dapat sampaikan setelah kami coba menyesuaikan kewenangan antara kabupaten dan provinsi. Selanjutnya waktu saya kembalikan ke komisi. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan dari Gubernur Papua Tengah untuk memberikan tanggapan akhir dari kesimpulan atau kesepakatan rapat kerja Bupati seluruh Papua Tengah selama 2 hari ini. Kepada Bapak Ali, silakan. Ya, sebelum kita finalisasi semua ini, Pak Bupati Nagire, masyarakat di luar itu tanggapannya positif dan tentu saja. Setelah itu surat Bapak yang kemarin kami sudah cek. Jadi surat Pak Bupati Nagire itu tidak salah, hanya untuk supervisi pembinaan, pengawasan pengelolaan serta peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Artinya dengan surat ini Provinsi Papua Tengah tidak akan bisa masuk sampai di dalam. Setelah ada surat ini, kalau kita tidak bisa masuk, kita akan pasti bicara dengan DPR provinsi, DPR daerah, terus sampai nanti ada kesepakatan KSO atau apa sebelum kita berlanjut. Jadi Pak mungkin bisa jelaskan dulu, atau Pak Agus bisa tambahkan sebelum Pak Bupati Nagire jelaskan seperti apa kalau kita ambil alih, karena masyarakat di luar itu terus saya bilang, ini gubernur ambil alih, malah dia bagus itu. Dan tidak tahu, malah dalam perusahaan ini bukan yang bupati. Jadi Pak Agus bisa jelaskan dulu sebelum kita finalisasi semua. Izin Bapak, menambahkan saja. Jadi memang kita harus lihat dulu Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam isi surat Bapak itu untuk kita mensupervisi Bapak. Supervisi itu seperti kita mau minta bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi. Nah itu juga kita harus lihat bahasanya seperti apa. Dan yang di dalam surat ini adalah supervisi. Dalam supervisi ini tujuan supervisi adalah untuk peningkatan mutu, penilaian kinerja, terkait juga dengan perencanaan penganggaran dan juga evaluasi dan juga rekomendasi seperti itu. Yang bisa kewenangan dari provinsi yang Bapak minta yang ditujukan kepada Bapak Gubernur. Nah, jadi ini adalah satu opsi Bapak. Sedangkan kalau statementnya Bapak kemarin, Bapak Bupati sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa untuk diambil alih oleh provinsi. Nah, jadi diambil alih ini Bapak, kalau kita ini adalah mengambil alihnya itu seperti apa? Ada 2
masih milik Pemda Kabupaten, sedangkan tata kelolanya saja manajemen yang diambil alih oleh provinsi, atau opsi yang ketiga itu Bapak dari tata kelola manajemen, SDM, sarana prasarana semua diserahkan kepada provinsi. Nah ini yang memang mungkin tadi seperti penyampaian oleh Bapak Gubernur, mungkin nanti kita secara teknis nanti dengan dari Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Dinas Kabupaten bersama nanti dengan Bapak Bupati dan juga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kita mungkin nanti duduk bersama seperti apa untuk nanti juga meminta sepengetahuan dan juga persetujuan dari DPR Kabupaten dan juga DPR Provinsi supaya statusnya ini jelas untuk kita, untuk seperti apa kewenangannya nanti, seperti apa ke depan seperti itu. Karena nanti ada dengan 3 opsi, berarti Bapak bahwa supervisi, take over manajemen atau take over penuh. Itu bahasa singkatnya. Nah ini harus diperjelas dulu. Nah itu mungkin nanti secara teknis kita akan bicarakan. Terima kasih. Ya, nanti Pak Sekda menjelaskan sebelum Bapak jelaskan. Juga kan saya dengar isu kalau manajemen di rumah sakit mau diganti 1-2 hari ke depan. Selagi Bapak sudah kasih kita surat, ini juga perlu ada klarifikasi sehingga jangan sampai Bapak kasih masuk kita dalam ini tapi kita tidak bisa buat apa-apa. Karena manajemen baru itu kalau sudah ganti, berarti Bapak masih ada kewenangan selagi sudah kasih ke kita. Di mana kita sama-sama memperbaiki terus tidak selesai, malah masyarakat saja kita buat ini di siapa akhirnya rumah sakit ini. Jadi mungkin Pak Sekda sebagai profesi di kesehatan bisa jelaskan sampai ini sebelum izin Bapak Gubernur, memang betul seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, kita harus punya kejelasan. Di pemerintahan kita bicara 2, kita bicara kewenangan dan kita bicara penganggaran. Ini harus jelas Bapak. Kalau betul-betul kita mau take over tanda petik tata kelola, di bagian mana yang kita mau take over harus jelas. Kalau kita ingin memberikan dukungan pembiayaan, pada konteks mana kita harus memberikan dukungan pembiayaan. Karena itu menyangkut juga jenis belanja yang kita akan gunakan. Betul, kita kalau saya sudah membaca juga dokumen yang diberikan, izin saya menggunakan kata masih abu-abu ini. Mana yang harus kita lakukan? Kita harus pasti. Kalau kita pasti, maka waktunya kita bisa terkada. Bapak Guru menyampaikan dalam waktu 2 tahun, harus dalam 2 tahun ini tata kelola di rumah sakit itu harus tuntas. Jadi perlu harus ada kejelasan. Kita duduk sama-sama untuk memastikan hal tersebut sehingga layanan bisa jalan dengan baik. Demikian Bapak Gubernur yang saya bisa sampaikan. Tidak apa-apa, kita sudah ganti dulu buat kita ya. Karena kalau Bapak sudah kasih saya provinsi, saya habis semua, saya sudah pusing lagi. Jadi kita bawa orang tahu semua untuk apa kita melangkah itu. Ya, nanti 2 tahun kemudian Bapak masih berbalik, kita kembalikan Bapak nama naik daun dan naik darah, naik apakah gitu. Jadi jelaskan dulu. Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah dan jajaran Eselon 2, Eselon 3 Provinsi Papua Tengah, rekan-rekan para bupati se-Provinsi Papua Tengah dan hadirin sekalian yang saya hormati. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang ada ini sehingga persepsi kita sudah mulai mengarah untuk membangun Provinsi Papua Tengah dari sisi pelayanan publik dari kesehatan. Saya berangkat daripada semangat penentuan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah bahwa Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan tolak ukur untuk Nagire jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah adalah jangkauan
dari Kabupaten Nabire ke beberapa kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan. Bahwa ketika tempatkan di atas, yang timika antara Nabire, mana mayoritas orang Papua interaksi ekonomi, kesehatan, pendidikan itu apakah sentralnya di Nabire atau Timika? Itu menjadi tolak ukur yang pertama. Sehingga Rumah Sakit Kabupaten Nabire ini ketika kalau kita sama-sama dan mewujudkan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah demi pelayanan kesehatan, maka kita harus menata kembali pelayanan publik yang terpusat di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu saya pikir untuk masalah intervensi oleh provinsi untuk Rumah Sakit Nabire ini selama ini juga kan berapa tahun, 2 tahun itu sudah ada juga intervensi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Sekarang beliau sudah menjadi Sekda Provinsi Papua Tengah. Tapi lebih daripada itu, untuk lebih maksimalkan lagi, sehingga di dalam momen kesempatan ini kita harus komunikasi untuk mewujudkan sesuatu yang baik demi pelayanan masyarakat kita. Sehingga saya pikir untuk masalah rumah sakit, biarlah dalam diskusi pada rakyat ini kita bicara tentang masalah pelayanan intervensi dari provinsi terhadap Rumah Sakit Kabupaten Nabire. Kita bicara di sini, tetapi lebih bicara teknis. Itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Rumah Sakit Nabire, saya Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, kita diskusi semua mantapkan untuk masalah penanggalan kami akan laporkan kepada Pak Gubernur untuk lebih detail manajemennya, peningkatan mutu pelayanannya dan sebagainya. Itu yang karena saya untuk masalah rumah sakit ini dalam momen terakhir inilah yang muncul untuk mengarah ke provinsi, sehingga lebih detail untuk perencanaan yang matang untuk kita serahkan ke provinsi. Itu saya kalau maksimalkan, sehingga saya perlu diskusi dengan kesehatan provinsi dan kita kabupaten. Setelah itu kami akan paparkan ke Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Terima kasih. Pak Dokter, ada, kalau saya sih biasanya kan konkret kan, mungkin mau tanggapi lagi ya. Jadi dan kita ambil alih atau tidak, supervisi 3 jawaban itu saja. Jadi coba Pak Dokter kasih lagi. Karena tidak ada momen begini lagi untuk kita bicara. Jadi setelah ini Pak Bupati Nabire dengan saya itu nggak usah kita urus ini, kasih surat langsung barang dia jalan. Apakah kita bawa Siloam langsung ambil alih di barang ini sambil asisten-asistennya itu Pemda Nabire masuk. Jadi direkturnya Siloam, asistennya pegawai negeri dan Pemda Nabire, ininya Siloam di bawah ini, sehingga transfer knowledge selama 2 tahun itu barang keliru sampai dia petegir. Tapi coba Pak Dokter itu. Izin Bapak Gubernur, Pak Sekda, dan Pak Bupati menambahkan sedikit tadi penjelasan dari Bapak Gubernur bahwa memang Bapak kita harus jelas dulu untuk statusnya seperti apa tadi. 3 saja Bapak yang saya sudah sederhanakan. Pertama, opsi pertama tadi Bapak bilang supervisi. Yang kedua kita ambil take overnya manajemennya saja, tata kelola atau take over penuh. Itu dulu Bapak, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda. Yang kita mau diskusikan pertama itu kewenangannya dulu, baru dari sisi yang lain-lain. Penganggaran itu terakhir Bapak di ujung. Tapi yang penting kita tahu dulu kewenangannya di mana, supaya kita tahu, supaya kita bisa mulai seperti apa. Karena opsi supervisi, take over, manajemen saja atau take over penuh itu juga sudah punya kewenangan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi mungkin Bapak bisa memberikan kita dulu tadi, mungkin Bapak Gubernur mungkin perlu saja Bapak 3 ini
Berudi atau jadi ini bukan persoalan uang, ini bicara karakter orangnya di dalam ini. Maka itu apa? Jadi forum ini supaya kita bisa dapat pikiran lain lagi. Kalau ada kepala dinas dari kabupaten lain yang ingin mau kasih pikiran untuk bupati, silakan. Supaya ini kita masukkan satu baru apa bicaranya apa langsung A, B, C begitu. Ya. Baik, saya boleh Bapak kalau saya boleh bisa usulkan Pak. Saya 2 tahun mengurus rumah sakit. Kami ambil alih manajemen. Saya sudah lihat susah sekali di dalam. Jadi kalau orang-orang yang ada di dalam manajemen itu yang saat ini provinsi ambil alih, kita tempatkan orang-orang yang seperti tadi Bapak Guru sampaikan, tetap dari orang-orang itu masih ada untuk transfer knowledge. 2 tahun pasti bisa selesai. Jadi kita ambil alih manajemen itu untuk 2 tahun. Itu usulan saya. Baik Pak Guru, sebenarnya saya sepakat dengan apa yang mau usul sama dengan Pak Sekda tadi. Jadi ini kan rumah sakit, kalau untuk ambil alih status itu kan terkait dengan aset. Kalau aset ini prosesnya panjang. Jadi kalau saya berpikir supaya tidak ada beban rumah sakit itu diambil alih manajemennya saja oleh provinsi. Jadi Pak Bupati mungkin punya beban-beban tertentu dengan jajaran di rumah sakit. Jadi kalau baca begitu, minta maaf ya, jangan ada yang sampaikan. Tapi Pak Bupati jadinya beban yang dipikirkan, dipikul selama ini jadi beban karena ada orang-orang tertentu di sana. Pak Bupati mundur, nanti biar Pak Provinsi yang ambil alih. Jadi Pak tenang-tenang aja. Pak mau bunuh rumah sakit, orang manajemen itu dengan pakai tangan provinsi saja sudah selesai. Habis itu selesai, 2 tahun kembalikan lagi kalau sudah beres. Itu selesai. Baik, terima kasih. Sabar dulu. Ini kalau ibu kota di TV kan kita tidak bicara hari ini, kita sudah pusing ini. Ada lagi yang mau tambahkan di forum ini kalau yang sudah tapi yang ada pikiran lain atau yang ini silakan. Oke, tidak silakan. Terima kasih. Saya di tahun 2022 itu ketemu dengan Dirjen Yankes di Departemen Kesehatan menyangkut rumah sakit vertikal yang sementara sedang bangun di Uceh. Itu pada saat itu ada 3 tempat yang kita siapkan. Yang pertama adalah Pak Gubernur pada saat itu Lukas NMB mau untuk bangun di Wamena. Bapak yang lalu itu sudah tidak usah. Jadi dan kalau yang ini kita dua boleh sebagai politisi. Ini orang yang seperti bawah jadi yang bisa semua opsi ini. Atau saya pikir-pikir dulu, nanti baru saya lakukan besok. Silakan, jangan sampai. Ya, jangan keputusan sekarang. Kalau masih ragu. Begini, kalau untuk masalah rumah sakit terakhir saya itu pelayanan masyarakat kita itu yang penting. Selain daripada itu saya tidak ada kepentingan tertentu, tetapi hanya kita melihat itu regulasinya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, kita supaya kita lihat regulasinya untuk kita limpahkan ke provinsi. Atau kalau tidak saya berbuat di puskesmas sehingga pasien rujukan saja yang provinsi tanggung di rumah sakit di sini. Atau saya tanggung rumah sakit Pratama skala kecil saja. Satu di Siriwo, satu di Nabire Timur, satu di Nabire Bagian Barat, sehingga rumah sakit RSUD nanti menjadi rumah sakit rujukan untuk kabupatennya. Berapa kabupaten? Itu pun kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, saya pikir rumah sakit Kabupaten Nabire sekalian tangani saja demi pelayanan kemanusiaan. Itu yang penting. Kita semua RSUD Nabire ini kita serahkan kepada provinsi untuk atur demi pelayanan dan kemanusiaan.
Saya pikir begitu Pak Gubernur. Pak Dokter, kalau sudah begini dia mempersiapkan apa? Supaya kita tidak dapat masalah dari yang lain. Izin Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Jadi dari Bapak yang penting kita sudah lihat komitmennya dari Bapak Bupati, dan mungkin tadi kita memberikan opsi A, B, C, sudah 1, 2, 3 tadi supervisi ataupun take over management ataupun take over penuh. Berarti kita sudah melihat gambarannya Bapak mungkin ke arah take over management seperti itu. Betul tadi dengan pertimbangan dari Bapak Bupati Mimika, Pak Reto, bahwa memang kalau kita juga kalau hanya supervisi itu Bapak, itu kewenangannya sangat terbatas Bapak. Tapi kalau kita juga mau take over yang penuh, itu tadi butuh proses yang panjang untuk dari asetnya, sarana prasarana, sampai nanti SDM dan juga untuk perizinan dan segala macamnya yang sudah teregistrasi di pusat seperti itu Bapak. Nah, tapi memang karena ini kebutuhan kemanusiaan yang memang mendesak, dan kita rangkul bersama untuk tujuannya satu sebetulnya. Nah, di mana nanti kita mungkin Bapak kemungkinan besar itu memang take over tata kelola manajemen Bapak di situ. Tapi tadi bahwa kita tidak sendiri, tapi kita bersama. Tadi mungkin nanti secara teknisnya mungkin ada pendampingan, tapi secara struktur juga kita dari provinsi juga akan terlibat seperti itu untuk membantu sebetulnya. Dan ini kan tadi Bapak sudah sepakat tidak selamanya, hanya 2 tahun atau mungkin sesuai dengan kebutuhan ke depan. Dimana kalau memang ini sudah berjalan dan ada transfer knowledge untuk teman-teman juga di RSUD Nabire, ya saya harapkan bukan hanya ini, tapi apa yang menjadi masalah dari masyarakat itu yang kita jawab seperti itu. Dan itu yang menjadi Bapak sekarang yang ditunggu dari masyarakat, apa isinya kita seperti itu. Nah, jadi kalau memang dimungkinkan ke depan Bapak, mungkin ini bukan yang terakhir kita ketemu, sudah selesai di tingkat, tapi mungkin nanti kita akan duduk bersama Bapak. Tadi yang saya sampaikan baik itu di kabupaten, provinsi, bupati, gubernur dengan tim, dan juga DPR provinsi, DPR kabupaten. Yang penting kita sudah jelas bahwa kita Bapak sudah serahkan kepada provinsi, tapi apa bagian-bagian apa yang mungkin nanti kita duduk bersama lagi supaya kita tahu mana yang memang kita bisa masuk, Bapak bisa masuk, dan juga yang penting tadi tujuannya bisa tercapai seperti itu. Oke. Oh, ya selalu. Aku hanya menambahkan saja. Tukar pikiran, semua pikiran. Pak Bupati Nabire kan sudah buat surat ke Gubernur yang tadi malam diserahkan itu terkait dengan supervisi. Jadi mungkin surat itu tidak usah dirubah, tetapi nanti sesudah dilakukan supervisi, nanti kemudian ada temuan-temuan yang akan dilaksanakan, yang tidak didapat dari proses RSUD, proses manajemen pelayanan apa saja, itu nanti dibuat. Kemudian nanti dari situ dibuat acara untuk nanti diambil alih sementara manajemen oleh provinsi. Jadi tidak salah. Jadi beliau sebagai bupati dia tidak meminta langsung, dia minta supervisi. Nanti sesudah supervisi baru temuannya itu yang tidak lanjut provinsi dengan take over manajemen. Kurang lebih seperti itu. Yang seperti kemarin saya bilang itu kan sudah clear, kita bisa dengan surat itu mengambil alih manajemen itu, dan dengan supervisi yang tadi itu kita sudah siapkan surat ke BPKP untuk dicek semua. Setelah itu baru hal-hal apa yang pemerintah bisa, provinsi bisa ini, bukan berarti kalau Bapak lari dari tanggung jawab Bapak sebagai pemilik rumah sakit. Jadi uang yang di rumah sakit tetap kita, jadi bukan langsung nanti kita gitu ya. Iya ya, iya toh. Jangan sampai Bapak senang-senang di sini gitu.
kita intinya kita sudah sepakat ya, kita kirim BPKB. Setelah kita sudah cek semua, kita duduk untuk kita ambil manajemen. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya menyampaikan terima kasih karena Rumah Sakit Nabire ini memang fakta menunjukkan bahwa Rumah Sakit Nabire ini kami melayani beberapa kabupaten. Ada di medsos atau berita di publik bahwa kehabisan obat dan sebagainya. Hanya untuk masyarakat Kabupaten Nabire 210 ribuan penduduk. Itu saya pikir APBD yang kita siapkan itu dana besar untuk demi pelayanan. Tetapi pasien yang tidak bisa kami terdeteksi itu kadang dari Parope, Wonama, kemudian beberapa kabupaten di atas juga ada di sini. Sehingga saya merasa bersyukur langsung ambil alih oleh provinsi, sehingga saya dimaksimalkan untuk pelayanan masyarakat kita yang ada di tingkat di bawah, puskesmas di Kabupaten Nabire saja 30-an puskesmas. Itu puskesmas itu juga rawat jalan, rawat inap, semua lengkap juga di situ. Oleh sebab itu intervensi langsung ambil alih manajemennya untuk peningkatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, sehingga provinsi ambil alih soal untuk masalah administrasi, izin, persetujuan dan sebagainya. Itu kita urus dari belakang, tidak jadi masalah. Saya pikir yang penting pelayanan kemanusiaan itu yang paling penting. Terima kasih. Kalau kita ada baru nanti barang lain kita tahu dari belakang barang ini orang yang lihat jadi gubernur dan menjadi bupati. Jadi kita harus sebelum clear di depan. Kalau tidak kita belum bisa masalah. Jadi sudah clear ya, nanti kita punya langkah-langkahnya saja. Saya pikir itu ya. Kita temukan Kabupaten Nabire. Sudah. Ada yang menanggapi kan? Pak Guru, materi lain bisa terkait dengan hasil kesimpulan dari Bapelida tadi. Iya. Ya. Oke, Pak, dari pemerintah kemarin kalau kami mendengar banyak sekali program dari hampir semua kabupaten, itu disampaikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan transportasi keluar dari daerah kita masing-masing. Hampir semua kabupaten. Tapi tadi tidak sedikit pun yang ditulis tentang ini, termasuk kami menyebutkan dan saya usulkan bahwa kalau subsidi ini kan berupa subsidi antar kabupaten. Kalau antar provinsi, antar di internal kami di dalam kabupaten katakanlah lebih itu urusan kabupaten. Tapi kalau antar kabupaten maka itu mohon izin mungkin bisa jadi tanggung jawab provinsi. Bagaimana kita lakukannya, bagaimana teknisnya, saya pikir itu nanti kita diskusikan. Apakah itu kita mau berikan subsidi yang udara teknis, kita tambahan unit dan lain-lain, nanti menjadi surat keputusan gubernur dan kemudian dananya dari gubernur dan itu bisa jadi dengan provinsi. Itu saja, kami saja tidak ada sama sekali disampaikan di dalam itu. Jadi jangan sampai terlewatkan karena itu semua kabupaten kemarin menyampaikan hal itu, tapi justru malah itu yang ditulis. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada yang mau koreksi lagi ya? Rambut putih di Indonesia dan tinggi. Ada lagi yang mau koreksi? Ada lagi yang memasukkan? Ada lagi yang sudah ada? Ya kalau Pak Bupati, ini hanya informasi saja. Kita di pemerintahan lama itu subsidi Sriwijaya 11 miliar per 3 bulan. Gila kan? Saya sudah ketemu Lion Group sehingga pesawat itu bisa Timika, Makassar, Timika, Nabire, Timika, Makassar. Jadi kita punya hutang kita hidupkan.
lain pun tidak butuh apa-apa dari kita, nol rupiah. Jadi kalau itu sudah ada, baru koneksi antar kabupaten kita akan pakai pertama orang kesehatan, berarti orang sakit di kesehatan nanti, maaf dengan penerbangan misi. Yang sekarang kita, pengalaman saya dulu, saya waktu bupati itu dan total itu 3 kali dari Timika per minggu, 3 kali dari Nabire per minggu. Ya, kelakuan yang tidak baik di orang-orang di bandara itu, yang tiketnya 200.000 dia kasih naik jadi 1 juta 2 juta. Sekarang contohnya kalau ada perusahaan A mau masuk, dia harus garansi sama kita dan anggarannya ada untuk bagaimana supaya orang di bandara ini tidak main. Ya, apakah dia bisa siapkan aplikasi untuk masyarakat di situ sehingga bawa tiket, karena masyarakat di pedalaman itu mereka tidak berdaya. Jadi begitu juga nanti di pesisir selatan maupun di utara. Kalau subsidi tanpa masuk sini pasti jatuh. Hanya kita beresin dulu sirkuitnya. Sirkuitnya menurut saya sudah mau ketemu, sudah yang tempat sektor. Karena saya tidak mau cara-cara begini yang sebenarnya dia komersil atau kepentingan bisnis orang baru memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Jadi seperti begitu. Jadi bagaimana kita hidup di internal kita ini aman di luar. Clear. Dan yang punya pesawat, Bupati Pontianak, Bupati Mimika, yang mulai punya pesawat, kita yang naik di mobil dan motor saja. Jadi ini barang aman, begitu, Bapak. Apalagi sudah ya, ada lagi mau tambah? Izin Pak Bupati, Pak Gubernur sama Pak Wakil. Di sini kita ada program yang kita keroyok bersama ini belum dimasukkan, kira-kira bukan. Kalau PLN Muda itu kan Pak Bupati Mimika sudah finalisasi BED-nya. Nah, sudah ada BED terakhir, baru kita dari usul. Ya, intinya bagaimana setelah Freeport Muka atau tambang satu di Nabire harus kita buka supaya ekonomi ini jalan, kan begitu intinya. Jadi ini clear. Atau Bupati Timika mau tambah? Baik Pak Gub, jadi disampaikan tadi untuk guru muka mungkin dalam tahun seperti ini mungkin tidak mungkin kita lakukan, tapi itu merupakan program prioritas nanti Anyai dan Mimika. Nanti tanggung jawab sepenuhnya oleh provinsi. Soal apa yang nanti kita lakukan, saya buat apa, Anyai buat apa, dia buat apa, provinsi buat apa, nanti kita diskusikan secara khusus sesudah studinya jadi. Saya kira itu yang kemudian terkait dengan urut. Tapi urut ini penting, Pak. Ini langkah kita untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita bisa buat ini, maka kita sudah buat sesuatu untuk rakyat Papua Tengah secara khusus. Jadi saya kira ini, saya berharap bahwa provinsi ini menseriusi hal ini dan menjadi prioritas program kita dalam 5 tahun ke depan. Yang saya sarankan. Terus yang berikut Pak Agung, ini mungkin di luar daripada program, tetapi ada yang saya kemarin lupa sampaikan dalam presentasi, bahwa ada kegiatan-kegiatan perizinan, ada kegiatan-kegiatan seperti kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, itu izinnya itu kan dari provinsi. Tapi terkadang yang diberikan izin oleh provinsi, tapi harusnya ada rekomendasi dari kabupaten. Tapi yang saya dapat di Mimika ini, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan lingkungan yang merusak dari segi pertambangan ini. Kemudian izin dari kehutanan, ini kami tidak tahu. Tapi mereka ada izinnya dari provinsi. Jadi saya mau menanti, mungkin saya akan bersurat kepada Pak Gubernur untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini yang mungkin bukan
kita berharap bukan izinnya dari Provinsi Papua Tengah, tapi dari izin Provinsi Papua Induk. Mungkin ini mohon dievaluasi secara keseluruhan. Dan kemudian kita tutup, saya tidak tahu strateginya seperti apa, tapi kemudian Provinsi Papua Tengah harus ditutupi. Kalau memang itu masalah, kita tutup hal-hal yang seperti itu. Prosesnya, prosedurnya harus dilakukan dengan baik. Saya sampaikan ini kenapa Pak? Kami di Mimika itu kemarin saya cerita waktu presentasi itu gara-gara kalian sih. Ini izin pertambangan. Masyarakat sekarang kekurangan air. Masyarakat sekarang mau longsor. Karena itu kemarin gara-gara kalian sih orang meninggal, anak kecil meninggal. Kami mau tutup, mereka izinnya dari provinsi. Padahal kami Kabupaten Koari itu kita dekatkan bahwa hanya ada di Iwaka, tidak boleh ada di tempat lain. Tapi kita tidak ada izin yang keluar di tengah kota, yang kemudian di sini lagi ada tetangga-tetangga. Jadi saya mau izin, mungkin nanti tolong provinsi melakukan supervisi yang ada dan harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang persoalan kita ke depan ini akan sulit terus kalau saya kira demikian Pak Gop. Ini mungkin bukan program, ini mungkin tidak meletakkannya, tapi menjadi program prioritas kita sama-sama. Saya kira begitu Pak Gop. Terima kasih. Pak. Oke, nanti yang belum buka Pak Fritz jelaskan sedikit. Borai. Tapi sebelum itu, saya sudah cek itu. Setelah kita terbang, sedikit lagi orang lain ketemu saya. Tapi izinnya dari Provinsi Papua, jadi bukan dari kita. Setelah ketemu saya, kalau Bapak mau ketemu saya panggil lagi. Kalau yang kalian change itu, ini hanya karena saya belum punya waktu untuk ketemu. Setelah kita terbang saya sudah cek semua. Ya, jadi itu Pak Fritz jelaskan dengan menggunakan. Terus saya perlu tanda tangan setelah pertemuan di Departemen Skill dan Lingkungan Hidup SK tim ya di salah. Iya, saya sudah tanda tangan 3 hari lalu untuk masuk satu di perwakilan. Jadi sebelum Bapak bicara, Bapak kasih dulu saya pernah ikutkan barang saudara. Saya malam makan barang saya sudah tanda tangan. Ya, jadi kita ada kerja pelan-pelan, sabar itu penting. Hanya kalian cek ya, kita harus cek lagi karena kota tingginya semakin ada rusak. Dan ini apa ya? Saya lihat biasa kalau terbang ke sini atau itu yang Bapak maksudkan, yang kali selamat datang ya, tapi yang lubang-lubang semua itu. Nah, itu nanti kita cek Pak Fritz bisa jelaskan yang lubangkan dulu. Terus kalau ada yang dari provinsi perizinan baru pensiun perizinannya, tapi bisa dijelaskan lagi nanti sebentar. Pak Fritz silakan. Ya, terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur dan Pak Sekda. Terima kasih para gubernur. Iya, jadi saya langsung kepada apa yang namanya UUBA ataupun PLTA. PLTA UUBA itu awalnya adalah perusahaan daerah. Ada perusahaan daerah yang DGVenter, yaitu PT Listrik Papua. DGVenter dengan salah satu perusahaan yang namanya PT Dima Divadharma. PT Dima Divadharma ini dimiliki oleh Grup Dakwaksa. Nah, jadi mereka sudah mulai. Izin itu sudah 10 tahun pertama sudah selesai, tapi belum juga bergerak. Sehingga sekarang kita sudah kemarin ada sebuah ini baru Bapak Gubernur zaman dulu ada itu untuk pembangunan. Jadi permasalahan yang ada di perusahaan ini diberikan kepada PT Papua Power Indonesia, dia yang nanti melakukan pembangunan. Kenapa dia tidak membangun? Permasalahannya adalah bahwa setiap membangun PLTA besar itu kan harus ada yang jangan siapa yang nanti membeli. Kemarin PT Freeport juga sebenarnya sudah melakukan visibilitas tadi supaya kalau bisa mereka yang beli. Namun dengan berjalannya waktu ternyata mereka tidak melakukan itu. Sehingga
masalah perusahaan itu sampai sekarang adalah Bapak siapa yang akan membeli, yang menjamin untuk investasi, karena namanya investasi berarti dia akan pinjam uang, dia akan pinjam uang di bank, dan uang itu yang dipakai di bank, tapi dia mau bayar bagaimana? Karena kalau kita membangun PLTA Tunggal itu total stasiun yang akan dibangun itu sekitar 6 stasiun. Kita mulai dari Kopai Tabu, itu Kopai Tabu stasiun 6, dia akan naik terus sampai ke Yawe dan Danau itu sampai di Danau stasiun 1. Tapi sementara kita masih ada di stasiun 6 dengan kapasitas yang sudah diteliti adalah 300 sampai dengan 500 megawatt. Itu yang sementara di apa namanya kita sudah kalau bisa ada yang membeli atau menjamin bahwa dia akan membeli, karena kalau dia menjamin pasti ada perusahaan bisa mengambil uang sekali lagi. Mungkin itu yang berhubungan. Yang berikut mungkin masalah menyangkut masalah IWAKA. Sebenarnya masalah IWAKA ini untuk bermain itu sebenarnya dari Timika dengan kita waktu masih Provinsi Papua kita sudah bahas, karena kita ada sebuah di SP. Di SP itu yang menjadi masalah karena tata ruang Kota Timika adalah di ruang asas, tidak bisa keluarkan jabatan. Jadi kurang tahu kami selama ini yang izin masuknya kita saja kembali kalau memang ada izin di luar wilayah itu, karena kami tahu bahwa hanya di luar, tidak ada izin di luar di tempat lain. Karena biasa izin itu dulu biasa rekomendasi bupati, namun setelah PTSP kabupaten ada rekomendasi dari PTSP kabupaten, itulah merupakan rekomendasi bupati yang kita pakai. Mungkin ya Bapak sudah jelas kok. Pak Wagub, Pak Kadis, jadi begini. Jadi saya kalau ini masalah lingkungan ini saya tidak tahu, tapi saya kira bahwa karena setiap kita terbuka, mereka selalu membutuhkan izin. Dan ini yang ada di Selamat Belakang. Dan ini saya kira bisa akan buat surat. Kalau kita bicara saja nggak bisa. Jadi saya kira kita buat surat resmi dan dinas lingkungan hidup dari provinsi Papua Tengah turun. Dan ini kan kita sudah mengeluh. Jadi kalau kita sudah mengeluh, jangan kita cari alasan lagi supaya begini tidak. Kita sikapi. Jadi kita turun untuk mengecek, membantu kami di daerah. Karena izin ini kan dari provinsi. Soal nanti dia ada izin kalau tidak ada, tolong ditegur. Karena kita punya perda, bupati ini, peraturan saya, uangnya cuma satu. Itu jadi kadang-kadang yang muncul di banyak tempat. Di banyak tempat itu munculnya karena ada izinnya. Siapa izinnya? Ada backup orang. Nah, untuk backup orang ini ya saya berharap siapa yang backup nanti tolong kita. Tetapi saya mohon Pak Gu, ini kayaknya harus provinsi yang turun. Kalau provinsi turun, saya sudah disikapi. Kami kabupaten tersebut, saya sudah itu. Tapi mulai dulu dari provinsi. Saya kira itu. Oke. Urung muka sekelir dong. Yang punya apa? Perusahaan Papua apa? Papua Power Indonesia. Ya, yang punya itu teman saya. Kakaknya dulu posisi. Jadi berpanjang dulu. Itu enggak kecil semua. Nanti kita bisa. Yang berikut itu Pak Tentara dan Lingkungan Hidup bisa jelaskan sama mereka, bukan hanya di Timika, dengan Nabire juga ini. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Bupati. Saya jelaskan tentang lingkungan hidup khususnya untuk galian C. Memang itu ada klasifikasi, nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi sesungguhnya galian C sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi galian C yang dikeluarkan di Timika dari Provinsi Papua Tengah. Ini izin lanjutan ataupun peninggalan Provinsi Induk Papua. Tahapan-tahapan yang akan kami lakukan adalah di setiap izin
bisa saya sampaikan, izin Pak Gubernur saya lanjutkan dulu sedikit untuk masalah kehutanan. Itu di Mimika itu juga peninggalan izin dari Provinsi Papua, PPPH, namanya PPH. Itu perizinan usaha perusahaan hutan itu ada 2. Mutiara alas satu istiwa itu utara kota Waiguru di Mimika Barat Jauh, juga yang satunya lagi Dian Timber itu di arah di lokasi Kapiraya sebenarnya. Untuk yang Dian itu kelompoknya grupnya kayu lapis Indonesia itu sementara stagnasi dan sesuai dengan perintah Pak Gubernur 2 pemilik kita akan panggil kita nanti arah selanjutnya bagaimana jaga lingkungan atau kegiatan perusahaan yang harusnya dikira. Terima kasih. Sekilir toh, tinggal buat satu tim lagi untuk lingkungan hidup itu. Ya, sabar. Jadi apa? Nanti buat satu tim sudah kehutanan. Bupati Nabila kalau mau kita buat kehutanan ini dia akan kerja semua ya. Ya, termasuk lingkungan hidup. Nanti kita buat satu tim lagi. Setelah itu baru kita setelah ada laporan kita evaluasi, kita mengambil keputusan. Saya pikir clear ya, di lingkungan hidup dengan apa urung muka. Jadi kalau urung muka tidak akan bisa bergerak kalau tidak melibatkan PT Papua. Iya, kamu jadi yang ini datangkan mungkin salah satunya itu. Jadi aturan negara ini bukan punya ini, barang kita ada di orang lain. Jadi kita ikuti aturan saja. Jadi apa sebuah kebenaran itu akan jalan walaupun dia dihambat, tapi tetap terus mendapatkan kebenaran itu sendiri. Begitu ya. Dan yang mau tambah lagi selain itu mau tambah apa? Kalau itu sudah nggak usah. Secara peraturan daerah Kabupaten Dehiai nomor 13 tahun 2000 RTW Kabupaten Dehiai, urung muka itu dalam bahasa Kamoro. Yang bahasanya adalah papai kamu. Adalah halaman distrik Kapiraya dari Kabupaten Dehiai. Sudah dicaplok dalam RTW Kabupaten Dehiai nomor 9 tahun 2013. Terima kasih saya kembalikan untuk dipertimbangkan secara matang dan dakwah secara genealogis dan geografi wilayah. Terima kasih. Ya, ini yang kenapa saya jadi ketua asosiasi gubernur, supaya tidak ada perbedaan antara Kamor atau pesisir atau gunung. Kita ini sama-sama anak negeri di atas tanah ini. Jadi, tidak ada yang akan kekal. Pak Timur dengan saya sudah mau masuk 50. Sedikit lagi selesai. Tapi kita buat sesuatu yang besar untuk anak cucu ke depan. Kita bersatu di atas tanah ini. Mau orang pesisir kah, pulau kah, gunung kah, mau pendatang kah. Ustaz Dr. Agus tuh hampir 30 tahun jalan kaki Intan Jaya wajah. Ada orang-orang non Papua yang punya hati juga di atas tanah ini. Jadi kita sekarang itu Papua Tengah tidak boleh sama dengan daerah lain. Kita punya satu, kita cucu bisa memimpin di atas tanah hasil kekayaan, karena penguasa dan penjajah itu selalu mau buat divide et impera, kita berkelahi dia menikmati. Gara-gara kita larang pemerintah sana, larang pemerintah sini, hari ini masyarakat saya tidak mau dengar lagi bahwa kita punya emas diambil. Rubah kelakuanmu, kita masukkan perusahaan resmi, dia kali kita dapat hasil, kita menikmati. Ini yang penting. Kalau tidak mereka akan berkekapan-kekapan, kita jadi menderita di atas tanah. Clear ya? Kalau hanya nama kan sudah dibilang sama Pak Fritz, Kopai 1, Kopai apa? Ya, itu maksudnya itu. Jadi apa? Dulu saya pikir Amerika itu hebat, Australia itu hebat. Setelah saya ke sana tidak ada yang hebat. Dunia ini bulat.
Jadi bagaimana saling mendukung, saling menguatkan, dan kita sama-sama maju ke depan. Tidak boleh lagi masalah tanah ini berkelahi. Ini saya bicara RT RW, tapi itu clear ini betul. Jadi tidak perlu berkelahi. RT RW itu hanya kasih belok-belok saja. Dia ikut sungai dan lereng gunung dan taman batas adat juga begitu. Jadi harapan saya ke depan supaya kita buat pemetaan potensi RT RW tata ruang provinsi Papua Tengah yang kemarin sudah disampaikan, kita percepat dari sisi pertanian, dari sisi perikanan, peternakan dan lain-lain supaya jelas RT RW ini kita finalkan secepat mungkin. Jadi kalau apabila provinsi ada, ini perlu kita fasilitas supaya kita buat pemetaan dalam waktu yang dekat. Clear ya? Tidak ada tambahan ya? Atau masih ada tambahan lagi? Dia mau bicara apa lagi? Dia ini kabupaten kecil dari provinsi Papua Tengah ya? Oke, silakan. Dan juga ini kami tahu ini ada batu pilar perbatasan. Orang dusun di sana dipanggil kamu yang supaya batas ada, supaya bisa selesaikan jembatan kita bisa berjalan. Kita punya perusahaan itu yang terima kasih Pak Gubernur. Oke, jadi kemarin itu saya terbang ke Kota Waibulu. Ada bupati ini juga cerita sama saya, kita menyambut tapal batas itu. Bupati Mimika bilang ini sudah gunung ini yang kita batas antara kita orang Gamoro dengan orang Mie di atas. Yang rumah-rumah ini orang Mie datang kerja di perusahaan Lensani kayak apa itu baru. Lo tidak mau pulang juga tinggal di sini, tapi ini kita punya. Jadi kalau bicara itu nanti rumit, terlalu rumit gitu. Cari solusi saja. Cari solusi kenapa di tapal batas didikan kelapa sawit itu orang-orang Pania yang tinggal, tapi saya tidak mau ambil. Kenapa? Saya tahu Timika itu punya uang. Saya tidak mungkin akan bantu. Jadi harus kita pakai rasio itu penting. Yang sekarang Timika dengan Pak Aderoy dengan Pak Elvinus berdua tahu desa Timika, desa Jaya. Pak Bapak berkelahi itu masyarakat dari Yewa, Rumah, punya apa dia? Tapi karena saya tahu, saya tidak mau ambil. Jadi tapal batas itu ada di gunung, kita di gunung saja. Lebih bagus dia masuk di Timika supaya dia dapat kesempatan, dapat uang, dapat ini semua dan tim sebelah. Ini jadi hal-hal ini perlu kita, menurut saya, bisa juga saya salah. Tapi kalau menurut saya seperti begitu. Dulu dia asisten satu mana? Munte. Saya kasih tahu dia, kelapa sawit kasih ke Timika, nanti masyarakat ini tapi kok di laut di bawah. Dia terang dengan saya. Jadi ini hal yang sebenarnya gampang ini bisa selesaikan masalah ini. Nanti tetap Biro Pem fasilitasi untuk selesaikan. Iya ya, clear ya masalah tapal batas itu. Iya, oke. Ada lagi kan tidak sebelum kita berkesimpulan? Mohon izin Pak. Kami dari DIY ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama itu tapal batas. Dari semua kabupaten yang ada, kami Kabupaten DIY termasuk kabupaten yang terkecil. Karena secara pribadi saya ke Pak Gubernur, meninjau Pak Gubernur. Waktu itu saya protes tapal batas antara Paniang dengan DIY itu dulu di Udah ini. Tapi di mapnya itu ada di Ipoke. Dari Paniang kita diambil. Kecil kan? Sekarang perbatasan antara kita dengan Timika. Kami diambil lagi. Mohon izin Pak Gubernur, soal tapal batas ini penting.
Karena kami punya potensi-potensi daerah, termasuk permukaan. Ini kami punya sumber pendapatan, iya. Kalau misalkan kita biarkan ke Freeport, kami rugi dong, iya. Lalu kami dapat sumber pendapatan dari mana? Ini kami punya konsep dan sudah dalam perencanaan untuk kami mau lakukan perencanaan termasuk pelatihan ke depan supaya kami dia juga punya pendapatan untuk ke depan, pendapatan asli daerah. Jadi ini kami akan selesaikan. Mohon Pak Gubernur mohon izin supaya difasilitasi karena ini belum clear. Ada di RT kami Kabupaten Riau. Mungkin itu yang kami bisa dapat sampaikan. Dan muka ada di Riau. Terima kasih. Kopai kamu. Kembali Pak. Itu dunia yang mau sama nggak usah bicara. Mau bicara juga kan sama dengan Ketimika gitu ya. Pak, izin Pak Gubernur, ini saya Nason Pigai SIP, asisten 1 di Kabupaten Lugiai. Soal tapal batas ini saya banyak kali terlibat dengan ada tapal kata pemerintah. Jadi saya pahami benar. Dan ini biasa ada pertemuan-pertemuan yang digelar baik di tingkat provinsi pusat, tapi tidak pernah kesampaian juga. Karena di antara bupati itu tidak sejalan. Mungkin prinsip bupati yang lain berbeda dengan bupati yang lain begitu. Jadi tidak tuntas. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa kita harus melihat dalam konteks ini daerah otonomi baru. Yang terbaru yaitu Kabupaten Lugiai akan dibekalkan satu kabupaten, yaitu Mapia Raya. Terus kalau di Kabupaten Mimika nanti ada kabupaten baru lagi, yaitu Mimika Barat dengan Mimika Timur. Nah, seperti itu. Jadi untuk Mimika sendiri itu untuk Iwaga, kepala airnya itu milik itu milik suku Amungme dan Damal. Kalau di bagian barat Komoro. Kalau di bagian barat itu untuk Kali Uta atau Sungai Uta itu di hilirnya itu milik suku Mer. Kalau di utara milik suku Komoro. Jadi suku Amungme dan Damal jadi sekalian semua. Kalau kita lihat dalam konteks ini. Kalau sudah bicara suku, ya. Sudah rasis. Jadi apa? Yang ini saja, tidak boleh saja. Di pemerintah ini tidak akan bicara tentang itu. Ya, jadi kalau mereka ini, kalau Lugiai dibekalkan lagi Mapia Raya berarti Lugiai ini akan sangat kecil sekali dari Riau. Nanti Mimika Barat ambil lagi, Mapia Raya dia ambil lagi, Paniai dia ambil lagi, Nagria dia ambil lagi, tidak tahu. Lugiai ini nanti berapa ya? Bapak sudah tahu, kalau biasa ikuti dia ini peta itu. Kalau dihasilkan. Jadi ini, jadi ini Bapak bicara dengan Gubernur Papua Tengah. Bapak bicara RTW kan sudah clear. Ya, jadi yang mohon diseriusi begitu. Ini kan juga pelan-pelan harus hati-hati. Mainan Papua Barat juga, Nagria juga, Paniai juga seperti itu sama. Terima kasih. Dan ini mohon seriusi begitu. Sudah. Ini yang keluar masyarakat tidak boleh bawa di provinsi. Satu bicara yang sama, sebelahnya bicara yang sama. Kita ini orang sekolah loh. Kalau yang bicara itu bicara di Paniai kah, mau di Intan kah, di Riau kah, silahkan bicara. Di sini ini representatif harga diri orang Papua Tengah, mulai dari Niaga sampai di barat sini. Ini kita harga diri. Nanti orang cerita kita tidak boleh. Itu satu. Budaya menghargai pemimpin. Ini yang tidak punya di kita di sini. Pemimpin walaupun tidak tahu bahasa Indonesia atau dia jelek, tapi kalau Tuhan sudah utus itu pemimpin. Orang yang tidak menghargai pemimpin itu orang yang selalu kerdil dan gagal dalam hidup ini. Jadi ini penting sekali. Kita sudah bicara, nanti kan diselesaikan oleh Biro PEM, Tata PEM, clear. Sudah tahu? Kamu berdebat di sana.
bukan di sini. Jadi termasuk apa katanya Intan Jaya juga itu silakan nanti di apa pedalam ini Pak Bupati Mimika juga nanti bawa orang asli karena Timika itu masalah waktu masih Pak Eltinus itu dia bawa orang-orang dari Papua yang tidak mengerti. Jadi barang itu saya belok kanan, belok kiri, belok kanan, saya suka ini. Jadi bawa orang asli, bawa orang Daya yang asli, bawa orang Kamoro yang asli, kamu bicara, selesaikan masalah. Sudah tahu kan, ini kali kita punya, ini gunung kita punya, ini bukit kita punya, ini batu kita punya. Begitu. Saya pikir itu ya. Mau tambah lagi, tambah ribut lagi. Tidak, hanya kita, Pak Agung, minta maaf, saya hanya menyampaikannya. Kita harus bisa membedakan. Ini kita orang pemerintahan semua ini. Kita semua orang pemerintahan, orang sekolah. Kita harus membedakan mana batas wilayah pemerintahan dan mana batas wilayah adat. Ini harus kita clear soal itu. Jangan kita campur adukan. Kalau batas wilayah pemerintahan itu sudah diatur dalam undang-undang di dalam pemerintahan kabupaten masing-masing. Jadi saya kira itu nanti saja. Kita bicara tidak bicara ekonomi nanti panas. Jadi yang penting bahwa nanti itu saja kita harus bedakan. Nanti kemudian kalau ada perubahan nanti kita diskusikan secara bersama. Saya pikir demikian Pak. Terima kasih. Oke, sudah ya. Saya pikir sudah selesai jam berapa ini? 8 ini. Kita bicara barang yang sebenarnya tidak akan dekat. Tapi anyway, kita ambil apa? Layanan itu mana? Jadi Pak Bupati Nabiri SSH tanggal 30 kita tutup mana? Telukumah, distrik Telukumah. Sekarang Bapak cari satu yayasan yang bisa kelola SSH di Telukumah. Siap. Oke, clear. Siap. Terima kasih. Ingat Bapak itu, Bapak dulu 20% dan berapa persen kamu aja begini. Yang namanya SSH kita kamu ya, clear ya. Setengah 11 dengan di sini. Nanti kita lihat sebagai kotanya. Jadi seri kos. Jadi sekolah di depannya asrama sabar dulu. Asrama itu nanti langsung saya ambil alih. Di sini kita buat dengan timnya. Jadi di gunung ini tidak usah lagi bicara asrama. Nanti kita bawa semua sambil kita cari tempatnya yang bagus untuk kestabilan. Yang kedua apa itu? Masa depan ini sudah clear. Untuk dan pemberdayaan ekonomi kan Bapak Ibu tahu situasi daerah. Sebentar malam saya akan panggil Bupati untuk bagaimana kita bisa atur untuk mengimbangkan kabupaten sendiri. Nanti yang ngurus provinsi punya itu kita akan turun buat tim dan atur sendiri lagi. Jadi macam Timika Komako itu urusan kita. Tapi kalau di Kopenang atau di Tanjung itu silakan Bapak atur sendiri macam begitu. Begitu juga Nabiri yang mana bebasnya dan main game. Jadi seperti begitu. Jadi saya pikir kesimpulan sementara pertama terima kasih banyak karena kita sudah hari kedua ada di sini membicarakan tentang kepentingan kita punya orang di atas tahta ini. Kepentingan punya sekolah dan kepentingan masyarakat mereka. Kepentingan nomor kesehatan supaya mereka bisa memperpanjang. Kepentingan nomor ekonomi supaya ada usaha-usaha. Saya panggil. Masih sakit kan? Ya. Jadi bawa semua tim kita diskusikan. Jadi nanti malam masalah ini saya dengan bupati-bupati akan bicara untuk bagaimana
Setuju kan? Atau ada yang tidak setuju? Tidak usah lagi. Harap kita membuat proses. Nanti malu dulu itu. Iya. Jadi kita sudah ada sampai di kesimpulan sementara bahwa pendidikan kita dorong, peraturan gubernur sedikit lagi sudah dibuat, masih di DPR. Oh ya, Bapak jelaskan sebelum saya kita ada punya berapa peraturan gubernur supaya Bapak Ibu bisa ini. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan seluruh bupati serta Papua Tengah yang kami hormati dan seluruh rekan-rekan pejabat. Baik Bapak Gubernur, kami dari Biro Hukum seperti yang sudah pernah kami laporkan secara singkat kemarin, kami sudah memasukkan 23 rancangan perdasi dan 1 rancangan perdasus. Yang menjadi skala prioritas kami tentunya yang mendukung tugas dan fungsi kita di pemerintahan Provinsi Papua Tengah, RPJMD, kemudian RT RW itu menjadi skala prioritas utama. Kemudian yang menjadi perintah langsung ke kami yang 3 BUMD itu juga menjadi prioritas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Tentunya kami dari Biro Hukum tidak bisa bekerja sendiri karena kami harus melibatkan pihak terkait. Kalau hanya penyusunan perdasarnya mungkin 1 minggu bisa selesai, tetapi latar belakang menjadi naskah akademik ini yang kami Pak Gubernur pada kesempatan ini kami laporkan, karena kami juga di Biro Hukum tahun ini kembali hanya diberikan anggaran 3 miliar, sedangkan untuk 3 miliar itu untuk honorarium ke Kementerian Hukum dan fasilitas untuk Kementerian Dalam Negeri saja sudah sangat tidak mencukupi. Ini sedikit keluh kesah kami di Biro Hukum. Sekian dan terima kasih. Oke, yang tadi bicara bukan BUMD, jadi kita masih punya uang investasi. Jadi yang kemudian tanpa batas kamu bicara baik-baik saja karena barang ini Timika juga punya uang. Kita bicara yang lebih panjang ke depan. Jadi BUMD akan jadi, berarti Timika punya BUMD jadi, provinsi punya BUMD jadi, kita merger, kita buat sesuatu yang besar dan selama ini. Jadi apa? Kita tinggalkan semua hal yang tidak ini. Tapi intinya adalah ini langkah awal. Menurut saya pernah jadi bupati 5 tahun, tidak pernah seperti begini di provinsi Papua. Tidak pernah. Gubernur hanya panggil orang-orang yang suka. Jadi bukan tidak suka yang sama atau apa itu istilah yang bagus itu. Yang bisa mengerti. Tapi hari ini sesuai dengan janji kami, kita meletakkan fondasi di pendidikan, fondasi di kesehatan. Kita terima kasih banyak karena kesehatan nanti kita berkahkan di atas. Tapi kita sudah ambil alih, besok pasti akan lebih baik daripada ini. Panian yang cover Daya Intan Jaya dan pelayanan kesehatan akan jalan yang baik. Tinggal kita atur-atur sebenarnya saya bicara mereka. Pendidikan juga sudah. Jadi kita atur mulai dari pesisir, pulau pesisir sampai di gunung, lembah sampai di gunung, kalau bisa sampai. Jadi apa? Pak Bupati kalau bisa dan nanti kelola SSA di sana itu siapkan yayasan yang bisa kerja untuk bisa kita kerja. Dana berapa dari Bupati, dana berapa dari Gubernur, sehingga kita kerja gotong royong. Yang masalah infrastruktur kita tinggal serahkan uang dari Pemda, jumlahnya berapa nanti kita lihat sebentar malam kita finalkan. Yang ekonomi siapkan operasi sehingga operasi ini dengan UMKM bisa kerja sama, bisa mendorong kesimpulan sebentar. Nanti kita finalkan semua sebentar malam. Dan terima kasih banyak sudah datang di Nagiri sudah 2 hari. Dan terima kasih banyak bupati-bupati yang ganteng orang tua. Apa ya? Terima kasih banyak.
tendang dia dari belakang. Karena tanpa mereka ini juga belum tentu kita bisa dapat jabatan. Tentu ya. Tugas saya sudah mulai panggil untuk kamu jangan lawan. Begitu juga bupati wakil bupati harus bersatu karena negeri kita tidak maju itu karena bupati satu periode ganti pemain, satu periode lagi ganti pemain. Jadi kita menderita di atas menderita dan orang lain menikmati di atas tanahnya. Kita satu komando lurus hanya untuk melayani Tuhan melalui masyarakat ini. Kita bisa mereka dan membangun sesuatu di dunia. Saya pikir itu saja. Masih banyak. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati Papua Tengah. Dan saya yakinnya bahwa Tuhan mau pakai kita untuk kita keluar sebagai pimpinan di atas sana ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gubernur atas tanggapan akhir atas dialog dan diskusi kita dalam 2 hari. Selanjutnya kita akan masuk pada persiapan penutupan rapat kerja Bupati Provinsi Papua Tengah. Sambutan Gubernur Papua Tengah sekaligus penutup rangkaian acara rapat kerja Bupati Provinsi Papua Tengah tahun 2025 kepada Bapak Medi Nawipala SH dengan hormat disilakan. Shalom. Tidak usah panjang-panjang, mungkin 1 menit sudah cukup. Jadi saya melihat bahwa Tuhan sedang mengirim orang-orang hebat supaya kita bisa berkolaborasi. Memang kita punya kemampuan, tapi setidaknya kalau kita bisa mengambil orang-orang yang punya keahlian, kita merumuskan sesuatu di bisnis, di pendidikan, di kesehatan dan pembangunan ke depan. Saya yakin bahwa ini kita akan maju. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga kekompakan kita sama-sama. Bupati dengan gubernur jaga sama-sama, gubernur dengan wakil gubernur jalan sama-sama, saling menghargai. Bupati dengan wakil bupati jalan sama-sama, saling menghargai. Tidak boleh curiga antara satu sama yang lain. Terus sekda menjadi tulang punggung pembantu gubernur dan wakil gubernur dan juga kepala dinas mendorong secara administrasi supaya semua bisa jalan. Masing-masing berbagai kekuatan, masing-masing punya keahlian masing-masing. Besok pasti lebih baik daripada hari ini. Yang ketiga, orang mau masuk di kerja di Papua Tengah ini itu sudah banyak orang. Khusus untuk Papua Tengah dan Mimika, kita harus kerja baik-baik karena pasti ada musuh, ada teman, ada lawan, ada yang senang, ada yang tidak suka. Tapi yang di gunung juga dengan provinsi ini hadir, kita bisa punya lebihan naik, uang ada. Kita tetap mendukung Freeport itu ada di negeri ini. Kalau tanpa dia juga kita tidak bisa dapat apa-apa. Kita pasti mengeluh sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Bapak Ibu tahu, dengan data dipotong episode 1, apalagi otsus dipotong, provinsi lain itu sangat menderita. Kita masih bisa bicara bagaimana geser-geser, saling membantu. Jadi sebagai aparatur pemerintah yang sudah punya jabatan, kita terima kasih karena Tuhan bisa bawa Freeport dan ada di negeri ini. Ya. Jadi saya rasa bangga bukan karena
mereka ada di sini. Karena mereka ada di sini, penghasilan kita bisa naik. Pemerintah tidak akan jalan dengan APBD yang normal, yang ada daun, setengah mati. Jadi kita tetap menjaga kestabilan, semua ini bisa jalan yang baik ke depan. Kita merencanakan untuk tahun depan, itu harus lebih baik daripada tahun ini. Jadi tahun depan itu kalau bisa kita merencanakan di November atau Oktober gitu, tahun ini, sehingga semua bisa jalan yang baik. Untuk tahun ini, setelah sebentar malam saya bicara dengan bupati-bupati, kepala Bapeda, kepala PU, apalagi kepala dinas kesehatan, pendidikan. Itu nanti sama-sama kerja dengan provinsi untuk koreksi data, sehingga proses penerimaan uang itu sesuai dengan prosedur yang ada. Yang lambat dia tidak dapat, yang cepat dia harus jalan cepat begitu. Jadi percepatan itu saya berharap supaya bisa kerja dengan cepat supaya semua bisa jalan. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Dengan demikian kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir kepala daerah Provinsi Papua Tengah dapat kita laksanakan dengan sebaik ini. Terima kasih dan saya tutup acara rakyat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah yang telah menutup rangkaian acara pada siang hari ini secara resmi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengakhiri acara hari ini, kita akhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Fence T. Papara, SIP MAP, selaku Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Kepada Bapak disilakan. Saat ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan Raker Bupati Seprovinsi Tanah Provinsi Papua Tengah. Kami percaya dengan sungguh dari hari kemarin hingga hari ini, Tuhan Engkau yang mempunyai kehendak bagi kami semua. Engkau juga yang turut campur di dalam pertemuan Raker ini. Dari mulai membuka oleh Bapak Gubernur, Engkau juga yang menghantar mereka ke Sorong dan mengembalikan mereka kembali di negeri ini dengan selamat. Dan di hari ini boleh menutup semua kegiatan Raker ini dengan baik. Segala kesepakatan yang telah disepakati dalam diskusi dalam Raker ini, kami bermohon Tuhan Engkau memberkati semua kesepakatan ini. Biarlah dengan kesepakatan ini masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah, supaya apa yang akan dilaksanakan ada satu tanda heran ke tanda heran yang lain yang siap terjadi di atas tanah ini. Dan kami percaya dengan sungguh kami punya Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala perkara bagi kami semua. Oleh sebab itu kami taruh semua hasil perkara hanya ke dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan juga terus memberi hikmat bagi Bapak Gubernur, bagi Bapak Wakil Gubernur, bagi 8 Bapak Bupati di Provinsi Papua Tengah,
supaya dengan hikmat Tuhan itu mereka boleh pakai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membawa Provinsi Papua Tengah masyarakat melihat satu tanda heran ke tanda heran lain, supaya nama selalu dipermuliakan di atas tanah dan berkat-berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami, inilah seluruh rangkaian kegiatan kami yang kami mulai laksanakan selama 2 hari. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, di 8 kabupaten masing-masing, tapi juga Tuhan memberkati kami semua dalam perjalanan. Tibakan kami kembali di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat yang kami pimpin, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa syukur kami. Ampuni semua salah dan dosa kami, supaya jangan dosa-dosa kami itu menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami semua, tapi bagi tanah Provinsi Papua Tengah ini. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
disilakan duduk kembali. Dengan ini rapat kerja Bupati Provinsi Papua Tengah yang telah diselenggarakan selama 2 hari 24 April sampai 25 April 2025 selesai. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Yang pertama kami undang dengan hormat para kepala bupati untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Gubernur Papua Tengah dan Wakil Gubernur Papua Tengah berkenan bergabung dalam sesi foto bersama. Kami juga mengundang pejabat sekretaris daerah untuk bergabung dalam sesi foto bersama. Baik, pada rekan-rekan humas kami persilakan untuk mengambil tempat pengambilan gambar. Izin pimpinan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita ubah arah pengambilan gambar. Izin pimpinan untuk dapat menghadap ke podium. Bapak Ibu hadirin kami undang untuk berdiri. Izin pimpinan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam komando. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Selesai. Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua Tengah itu Bupati Deyai.
jalan sama-sama, kita kerja cepat, kita kerja gotong royong untuk bagaimana kita bisa bangun negeri ini ke depan. Jadi secara resmi pemerintah tidak perlu mengumumkan, tapi ini kesempatan pas kita semua ada. Jadi ketua asosiasi kepala daerah Tanah Papua Tengah itu Bupati Buya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kepada Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, para Bupati seprovinsi Papua Tengah, kami persilakan dapat meninggalkan tempat acara menuju ruangan VIP atau ruang transit. Bapak Ibu